Halo, selamat datang di diskusi tentang kabar terakhir tentang Log4j yang muncul hari Kamis dan tentu banyak sekali waktu yang diluangkan akhir pekan untuk mengatasi hal ini. Di sini ada Bojan dan Meg dan bergabung. Saya rasa tidak perlu waktu perkenalan dan bercerita berada di depan keyboard menceritakan apa masalahnya. Jadi Bohan silakan bicara tentang cara mengatasi kerentanan ini. Baik, baik terima kasih Yohanes. Saya rasa ini akhir pekan yang luar biasa bagi keamanan IT akhir pekan ini. Kita akan bicara tentang apa yang terjadi kerentanan minggu pekan lalu. Saya akan membahas detail teknis tentang cara kerjanya dan bagaimana apa yang sedang dieksploitasi. Saya akan membahas tentang mekanisme pertahanan dan hal-hal terkait kerentanan ini. Selama setiap feed keamanan kemarin terakhir berisi tentang informasi tentang Log4j, kerentanan Log4j ini yang berawal dari laporan seorang peneliti dari Alibaba yang kemudian diberi nama CVE 2021-442228 dan ini angka ini mungkin akan cukup Anda ingat pada tahu waktu ke depan. Dan salah satu ini awalnya adalah proof of concept-nya dipublikasikan di GitHub pada tanggal 9 Desember, hari Kamis pekan lalu. Lah kami di Sense Internet Storm Center melihat serangan pertama tak lama setelahnya dan beberapa hari terakhir banyak perusahaan termasuk Cloudflare yang melaporkan bahwa serangan pertama sebenarnya terlihat tanggal agak lama 1 Desember. Rupanya eksploitasi ini mungkin terjadi sebelum proof of concept awalnya dirilis. Mari kita lihat kerentanan ini lebih lanjut dan bagaimana eksploitasinya di dunia saat ini. Kerentanan ini awalnya diperkenalkan dalam versi 2.0 beta 9 dari library Log4j, yaitu adalah library yang populer yang sering digunakan pengembang Java untuk membuat login. Ada dua jenis versi library ini, versi 1 dan versi 2, dan versi 1 ini menurut informasi yang kami miliki tidak tahan terhadap kerentanan ini. Ada kerentanan yang lain versi 1 yang semoga saja tidak separah ini. Kita bahas itu nanti, tapi yang perlu diperhatikan adalah kerentanan di Log4j versi 2. Anda bisa lihat di sini dalam rilis catatan rilis nomor 3, item 313 ini dalam plugin JNDI Lookup ini baru ditambahkan di versi 2 beta 9. Ini adalah semua yang terkait kita bahas. Apa ya adanya yang ditambahkan? Jadi plugin ini adalah lookup plugin yang memungkinkan pengembang memperkaya data yang sedang di-log oleh Log4j library. Ada banyak lookup yang didukung Log4j dan beberapa diantaranya sudah ada, termasuk lookup sederhana yang mungkin ada di setiap perangkat lunak di dunia yang sedang dikembangkan. Pengembang library Log4j juga menambahkan sedikit lookup baru di sini, sehingga sini ada untuk lookup untuk Docker dan Kubernetes dengan serta mekanisme serupa. Sekarang masalahnya adalah di lookup yang bernama GNDI lookup, yaitu Java Naming and Directory Interface, yaitu sebuah mekanisme API yang memungkinkan Java program untuk melookup pada objek, dan API ini mendukung sejumlah protokol lain, termasuk LDAP dan RMI, yaitu pemanggilan metode jarak jauh, DNS, Corba, dan mekanisme lainnya, yang sebenarnya adalah sumber masalah ini. Jadi yang kita lihat ini adalah kerentanan validitas input. Dalam hal ini, kerentanan ada di kode Log4j yang kodenya yaitu yang akan mempas input yang akan diterima oleh pengguna. Untuk ke semua channel lain dari library ini yang menerima input ini. Dengan kata lain,
Ini akan kita bahas lagi nanti. Meski sebagian besar data yang kita lihat hari ini memengaruhi aplikasi web, setiap lookup yang berakhir dalam library log4j yang vulnerable dapat digunakan sebagai exploit. Kerentanan ini sendiri mirip dengan kerentanan string format di C. Yang menjadi masalah adalah library log4j akan memperlakukan input sebagai string format. Jadi dengan library akan mencari lookup dalam input yang akan diawali dengan lambang dolar, huruf kurawal atau JNGI. Lalu setelah titik 2 kita bisa gunakan tentukan protokol yang akan digunakan. Jadi ini string lookup yang akan coba diparse oleh library ini, dan setelah berhasil memparse string lookup misalnya, library akan melakukan tindakan lookup untuk memperkaya data yang sedang dilog ke log ini. Masalahnya di sini adalah kita menggunakan JNDI dan LDAP untuk eksekusi kode jarak jauh. 6 tahun yang lalu, di Black Hat, 2 peneliti mempublikasikan beberapa cara untuk mengeksploitasi lookup tersebut. Pada dasarnya adalah LDAP memungkinkan kita menyimpan Java object yang diserialkan menjadi LDAP, yang mungkin agak sedikit tidak masuk akal, tapi itu bisa digunakan di beberapa aplikasi. Atau kalau objeknya terlalu besar, kita bisa pakai referensi yang bisa menggunakan referensi agar objek tersebut bisa ditaruh di server berbeda. Yang menakutkan dari ini adalah saat aplikasi Java mencoba mengambil objek LDAP, kalau dia melihat ada objek yang perlu dieksekusi supaya berhasil mengisi data, kode ini akan dieksekusi. Dan ini akan membuat kode remote sekitar eksploitasinya sebenarnya cukup mudah berkat usaha 2 peneliti ini 6 tahun lalu, dan mekanisme eksploitasi ini sebenarnya sudah diketahui. Mari kita lihat cara kerja dan eksploitasinya. Untuk mengeksploitasi ini, penyerang harus memasukkan lookup yang akan mengarah ke server mereka. Anda bisa lihat 2 contoh di sini. Satu adalah LDAP, satu lagi dengan RMI, yaitu pemanggilan metode jarak jauh. Di kedua kasus ini, di aplikasi yang rentan, aplikasi yang menggunakan library log4j yang rentan, saat menemukan string ini yang mungkin dikelilingi hal-hal lain, entah apa itu. Kenapa? Karena saat library terdampak melihat string ini, library akan mempasnya. Pertama adalah dengan mengontak server LDAP yang berjalan di attacker.com pada port TCP 1234. Selanjutnya akan mengambil atau mempatch objek yang akan memberitahukan cara penyelesaiannya. Jadi sebelah kanan layar Anda bisa lihat ada LDAP query yang dikirim dalam hal ini, yaitu ini terutama diparse oleh Wireshark, dan ini adalah traffic asli dari jaringan salah satu exploit. Ketika permintaan LDAP ini diterima oleh penyerang, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Langsung mengaktifkan kembali objek serial Java seperti yang dilakukan beberapa exploit baru ini, atau apa yang dilakukan exploit awal yang kita lihat Jumat lalu, yaitu kembali memfungsikan referensi ke library yang rentan, yang kemudian akan menuju ke server arbiter, mengambil objek dan mengeksekusinya. Jadi sekarang kanan Anda bisa lihat respons LDAP yang diparse oleh Wireshark, dan di antara kode itu ada atribut yang disebut Java Codebase yang berisi URL ke objek sasaran yang akan diambil dan dieksekusi oleh library yang rentan. Dan kemudian part eksploitasi serupa digunakan oleh RMI, namun kita lihat exploit yang kita lihat sekarang menggunakan LDAP. Ingat bahwa penyerang juga bisa menggunakan hostname di sini, di mana hasilnya resolver otomatis akan memecahkan nama DNS itu, dan ini bisa digunakan untuk eksfiltrasi data yang sangat sensitif. Misalnya, kita bisa menyematkan atau mengembed environment variables apapun dari server sasaran, dari server yang terdampak ke dalam hostname, yang akan mengakibatkan bocornya variabel ke penyerang selama penyerang mengontrol zona DNS yang digunakan dalam serangan. Ini sebenarnya digunakan dalam awal exploit saat orang-orang mengawasi permintaan DNS
dan menyimpulkan apakah lingkungan sasaran terdampak atau tidak hanya dari permintaan DNS. Ingat saja bahwa dalam beberapa kasus bisa saja perangkat lain yang berada di antara browser Anda dan aplikasi sasaran yang melakukan DNS ini, permintaan DNS ini. Jadi hati-hati dengan positif palsu di sini, false positive. Lalu apa faktor serangan yang ada di sini? Intinya semua yang diberikan pengguna, apapun itu, yang diparse oleh Log4j berpotensi menjadi faktor input. Yang saat ini yang kita lihat adalah ada beberapa pemindai, ada scanner yang oportunis, bot yang menyerang halaman web membabi buta dan mengirim string exploit ini dalam berbagai judul permintaan atau header permintaan. Bisa dilihat di sini saat penyerang menyematkan string exploit ke header user agent, x-forwarded for dan lain referral dan lainnya. Ini ada sebenarnya dilakukan oleh scanner komersial saat ini. Tapi yang harus diingat adalah ini akan membantu lengan. Jadi kalau Anda punya aplikasi web yang dilindungi oleh formulir login, apapun parameter yang dipas yang nantinya oleh Lockjail ini berpotensi digunakan. Jadi ingat, kalau Anda memindah jaringan dan tidak menemukan aplikasi yang vulnerable, bukan berarti Anda aman, tapi juga tak berarti Anda juga vulnerable atau rentan. Saat ini remote check ini cukup terbatas. Server dan klien application juga sama-sama rentan. Contohnya Minecraft. Jika Anda punya aplikasi klien yang berisi library log4 yang vulnerable dan server berbahaya bagaimana mengirim data ke library klien itu, kita bisa mengeksploitasi klien juga. Artinya mungkin perlu banyak waktu untuk memperbaiki semua vulnerability ini. Terakhir, sebelum membahas tentang mekanisme pertahanan yang mungkin ada, mari kita lihat apa yang diperlukan untuk mengeksploitasi ini. Pertama, mereka harus mengirim input yang akan diproses library Log4j yang vulnerable ini. Dan saat ini Log4j 2,0 beta 9 hingga versi 2,14. Versi 2,5 sudah di-patch dan tidak lagi vulnerable. Kebanyakan exploit saat ini mengharuskan server yang menjalankan aplikasi yang terdampak terhubung kembali ke server penyerang atau server lain yang dikendalikan oleh penyerang. Ini diperlukan agar penyerang bisa memasukkan objek serial yang akan dieksekusi oleh kode Java yang rentan. Ini adalah mekanisme pertahanan yang bagus yang akan kita bahas sebentar lagi. Kalau Anda mencegah server Anda dari terhubung ke internet, Anda bisa membatasi exposure atau paparan server ini. Ingat bahwa ini adalah bukan percobaan tunggal. Mungkin ada banyak cara lain untuk dapat mengeksploitasi, seperti contoh di sini ketika berjalan di Apache Tomcat atau WebSphere. Ada mungkin cara-cara untuk mengeksploitasi kerentanan ini tanpa harus menjalankan aplikasi rentan ke penyerang. Tapi kita belum pernah melihat seperti itu. Terakhir, bergantung pada versi Java-nya, sebagian serangan mungkin agak sulit, namun setengah jam lalu di Twitter, seorang peneliti memosting bahwa ia berhasil menghindari ini dan eksploitasinya berjalan di semua versi Java. Jadi ini bukan cara yang tepat untuk mencegah vulnerability dari eksploitasi. Jadi demikian, saya akan serahkan ke Mick. Kita akan bicara tentang bagaimana cara bertahan dari vulnerability yang mengerikan ini. Baik, silakan Mick. Ya, sebelum membahas pemahaman tentang pertahanan, yang ingin saya tekankan adalah Anda jangan putus asa. Kita punya pertahanan yang efektif. Slide berikutnya. Ya, hal yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah mempatch sistem yang rentan. Dan saat ini tidak ada indikator yang rentan bahwa patch yang akan dapat menghambat produksi. Fungsi yang diperlukan untuk penyerang adalah sangat ekstrim sehingga harus mengacaukan bisnis logik. Namun dalam hal pengujian dalam hal kelayakan Anda pasti ingin menguji di lingkungan non produksi lebih dulu. Jadi para klien yang telah saya kerjasama dan peneliti yang bekerja sama dengan saya, belum saya pernah mendengar apapun yang mengatakan bahwa menggunakan patch itu akan merusak. Bahkan
Ini adalah sesuatu yang, eee saya tidak bisa mengkomunikasikan. Fungsi ini jarang sekali digunakan hingga banyak orang yang menghapus, file kelasnya, yang sebenarnya menghapus, kode yang vulnerable itu tanpa ada patch resminya. Jadi Anda terserah atau Anda ingin lakukannya atau tidak, tapi ini menunjukkan bahwa bagaimana betapa jarangnya komponen ini digunakan. Hal lainnya adalah juga karena berbagai alasan, mungkin Anda sedang, berlibur atau Anda tidak, boleh menggunakan patch alasan apapun, mungkin hanya boleh, menginstalnya pada waktu-waktu tertentu, jangan panik. Ini mungkin mungkin serangannya yang lemah. Ada mungkin beberapa peluang yang bisa Anda, gunakan untuk yang akan membuat, serangan ini tidak berjalan. Salah satu hal yang penting yang harus, eee, secara singkat tentang cara kerja ini, yaitu penyerang harus membuat panggilan fungsi log4j, bingung sehingga membuat permintaan ke server yang tidak biasanya. Jadi, yang perlu Anda lakukan eee, adalah memasang, aturan firewall yang sesuai pada server aplikasi, sehingga server hanya bisa berkomunikasi dengan server yang diizinkan. Ini tidak akan menghilangkan semua risikonya, tapi bisa membuat, upaya penyerang itu, sulit, sehingga akan menjadi relatif aman. Dan selama akhir pekan yang lalu saya sudah membagikan lewat, Twitter model IMA ini dan tolong slide berikutnya. Jadi IMMA adalah teknik untuk meningkatkan, eee, postur keamanan Anda dengan cepat. Untuk serangan Log4j, IMMA ini cukup bagus, tapi Anda bisa, adalah mengisolasi sistem Anda melalui firewall atau firewall berbasis host, meminimalkan sehingga, maksudnya aplikasi dengan privilege terendah, tapi, buat sehingga, hal itu, berguna saat penyerang bisa membuat environment Anda menjadi senjata. Mereka tidak punya kunci akses, sehingga mereka terbatas. Jadi virtualisasi itu juga penting, agar mampu mengembalikan keadaan yang baik dengan cepat itu luar biasa ya. Monitoring, pengawasan, menurut saya, ini saya selalu mengatakan bahwa serangan ini, dari teknik yang kita lakukan para penyerang ini dalam fase post exploitation ini sangat-sangat berantakan. Ya, nanti kita bahas tentang teknik pengawasan atau monitoring ini di berikutnya. Kalau Anda belum punya pertahanan aktif sampai sekarang waktu yang tepat untuk mulai mempertambangannya. Dengan demikian, Anda tidak harus mulai, mungkin ada yang, mungkin tidak langsung lompat. Active defense, pertahanan berikutnya adalah hal yang pertama adalah patch. Jadi, Anda sebaiknya, jika mengontrol firewall Anda secara ketat, konfigurasinya. Slide berikutnya. Jadi, ada harapan di sini. Indikator dari serangan penyerang, kalau apapun penyerang, sehebat apapun dia, pasti akan meninggalkan jejak di host dan perangkat. Yang perlu diperhatikan adalah peningkatan aktivitas CPU, ya di mana banyak, penyerang oportunis yang menggunakan, koin manis bernama Koin, sehingga peningkatan aktivitas CPU pada mesin menjadi perhatian dan menjadi indikator bahwa Anda sedang, tidak beruntung. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah banyak organisasi yang berfokus pada server, dan ini bagus ya, tapi, eee, seperti Anda mungkin juga tahu, Java berjalan di banyak perangkat. Dan menurut Oracle ada 3 miliar perangkat di dunia yang menggunakan Java. Jadi Anda harus pertimbangkan selain server biasa, termasuk, IoT di perangkat jaringan, kecil ya. Jadi Anda harus, melihatnya, dari banyak sisi. Nah sekarang, mungkin deteksi terbaik pada host adalah perubahan konfigurasi tanpa otorisasi. Ya, saya, rasa memang, manajemen konfigurasi ini membosankan, tapi manajemen konfigurasi ini berguna. Jika Anda melihat ada perubahan yang,
tidak teralterasi. Jika ada perubahan di luar tentang perubahan, Anda harus menanganinya. Kita melihat penyerang kurang ahli ya dan kurang rapi dalam mengubah sistem. Mereka menurunkan password keamanan pada sistem seperti mengubah aturan firewall host, threadcraft itu sebenarnya cukup buruk ya. Bisa manfaatkan hal itu. Dari sisi jaringan ini merupakan salah satu serangan yang paling bisa diamati jika tahu apa yang harus dicari. Yang harus diperhatikan adalah uh, aplikasi server Anda yang sistemnya menjalankan log4j. Anda harus perhatikan adanya koneksi jaringan yang tak terduga. Komputer itu sangat membosankan bagi penggunanya, sangat deterministik. Jadi kalau tiba-tiba dari Bob dari bagian accounting bicara dengan server meneliti mengatakan kenapa ada mungkin itu bukan Bob tapi itu bisa jadi serangan. Saya juga pernah terlibat dalam beberapa kasus di mana serangan ini bukan hanya mendobrak dan mencuri ya, tapi penyerangnya bisa masuk ke jaringan dan mulai mengeksploitasi data besar. Ini banyak ditemukan di lingkungan cloud, di mana mereka bisa melihat informasi metadata tentang penyimpanan cloud environment dan menggunanya untuk mengalihkan dan mengekstrak informasi. Dan Anda sudah melihat caranya dengan menggunakan environment key seperti environment variables seperti misalnya AWS keys. Jadi Anda harus memperhatikan peningkatan volume data. Sistem yang menjalankan kode ini hampir semuanya adalah penerima dari data. Mereka tidak memberikan sejumlah besar data. Jadi kalau Anda lihat ada sistem ya banyak data, maka Anda harus mencurigai. Saya juga ingin menyarankan penggunaan alat pencegahan open source aktif dan gratis yaitu Rita. Anda bisa memasukkan feed ke logzik-nya maupun lognet float dan ini akan mendeteksi sinyal. Kita sudah melihat upaya penyerang yang memasang ini untuk akses tanpa putus. Mereka memasang sinyal, jadi awasi sinyal itu. Terserah Anda mau buat deteksi pertahanan seperti apa. Ada banyak fokus yang ada analisis host. Ada juga pada fokus pada analisis jaringan. Lakukan yang paling mudah. Lakukan yang paling mudah dulu. Anda akan kaget dengan hasilnya. Dan penyerang sekarang ini kurang canggih ya dan mereka memang tidak perlu begitu. Ini akan memberi kita keuntungan dan jadi manfaatkan. Slide berikutnya. Sudah selesai. Ya itu saja. Bisa dipindah ke layar saya. Saya ingin tunjukkan dengan cepat beberapa serangan terbaru yang kita lihat terhadap kerentanan ini di honeypot. Kami ada 100 honeypot di seluruh dunia ya. Dan API di sini kami menggunakannya yang Anda bisa membuat permintaan untuk mengunjungi semua honeypots termasuk string JNDI. Anda bisa lakukan dengan URL dengan user agent. Tapi ada yang bertanya, misalnya apakah presentasi ini akan diposting nanti? Ya, kami sertakan URL-nya. Anda tidak perlu menyalinnya sekarang kan, karena ya sekarang saya akan buat URL-nya. Tidak bisa diklik sekarang karena tidak ada 1.000 orang yang mengkliknya bersamaan. Jadi saya akan simpan satu file. Saya akan tunjukkan sedikit dari file apa yaitu data yang Anda bisa dapatkan. Ya, intinya ini difilter menurut URL dan di sini tentunya ada klasik URL string yang sering muncul. Ini mulai kemarin ya. Saya rasa tadi Boyan sudah bilang bahwa ini dikirim dalam beberapa kolom, jadi ada mengirim user agent, URL dan lainnya. Jadi ini adalah kita juga melihat ada yang mencoba mengeksploitasi varian DNS. Ada cukup banyak serangan seperti ini. Saya akan ambil beberapa URL unik yang ada di sini. Yang kita bisa lihat di sini adalah
ini menampilkan beberapa parameter query di dalamnya. Mungkin sedikit setingkat di atasnya, di mana USL keseluruhan mungkin tidak dikunci, tapi hanya parameter itu saja. Tapi ini adalah variasi lain ya dari ekspektasi yang kita sedang lihat. Ini melibatkan berapa perintah encode base 64 yang ada laporannya, tanpa itu kita tidak tahu berfungsi atau tidak ya. Jadi kembali, yaitu jangan panik, tidak semua exploit yang dikirim ke jaringan akan membuat kekacauan. Dan sekarang beberapa jam lalu saja, seperti ada penyedia cloud pribadi di Inggris yang melaporkan ada ransomware yang memanfaatkan vulnerability ini, dan ada sistemnya jadi rusak. Kemungkinan ini adalah destring. Kita akan fokus pada HTTP sebagai mekanisme pengiriman. Jika ini muncul sebagai subjek email yang sedang di-log, ini bisa berpotensi. Tapi saya dari chat juga melihat komentar yang bercanda, jangan pakai nama pengguna yang stringnya dieksploitasi ya. Jika ini di-log oleh log4j, ini bisa akan memicu kerentanan. Ini makanya agak sedikit rumit. Jadi ada URL, kita lihat URL yang sama dengan user agent, yang satu dengan user agent. Ya, saya pastikan dulu nih query-nya sudah benar. Ya, ya seperti yang Anda lihat di URL, hanya ada sedikit perbedaan di bagian ini. Saya tidak akan menyebutnya ini dengan environment variables. Ini penyemaran. Sebenarnya itu kan environment variables, tapi hanya perintah yang lebih rendah. Alasan penyerang melakukan ini di dalam kasus ini adalah untuk mencegah timbulnya false positif atau positif palsu yang dijelaskan bagian tadi. Jadi kalau mereka bisa membedakan hal itu, ya maka mereka bisa membedakan hostname yang dikirim ke sini. Di sini hostname ini diparse setelah melewati log4j. Jadi ini adalah variasi lainnya, dan juga ada beberapa server seperti Canary Token dan lainnya untuk membantu mereka melakukan DNS lookup. Supaya kita tahu bahwa kita rentan, kita harus bisa menerima DNS lookup ini. Setiap apapun domain yang Anda bisa digunakan untuk memasang satu server DNS, ini akan mempermudah pencarian seluruh log query. Jadi sehingga kita tahu apakah situasinya sudah parah. Dan Anda secara teori, saya tidak tahu, mungkin saya suka, tapi mungkin kita takut mengambil risiko, pasang environment variables atau semacamnya di sistem Anda. Lalu lihat apakah environment variables ini muncul dalam DNS log file. Jadi itu bisa mendeteksi eksploitasi kerentanan yang tak sengaja ya tadi. Mac juga menyebut soal environment variables yang karena banyak sekali orang yang melihat serangan yang ingin ada banyak kredensial seperti kunci API di dalam APS, dan coba mencari cara untuk mencari kredensial di tempat yang aman. Ya ini mungkin tidak paling tidak ini adalah ya tadi saya sampaikan URL-nya sudah tersedia dan ditulis di dalam komentar di slide ini. Video ini akan disimpan di YouTube, jadi mungkin saya akan taruh URL-nya juga di komentar di YouTube dan juga PDF PowerPoint-nya. Jadi Anda akan juga URL-nya di situ. Ya, mari kita lihat pertanyaan yang masuk. Satu pertanyaan yang masuk adalah mungkin adalah tentang perangkat IoT. Apakah kita harus mengkhawatirkan perangkat IoT berbasis Java? Karena kan ada 4 miliar perangkat seperti ini. Apakah itu vulnerable? Rentan? Nick ingin jawab? Ya, sayangnya ya Anda harus cemas. Masalahnya adalah perangkat IoT itu sangat sederhana dan tidak punya satu komponen keamanan yang kita miliki. Ya, salah satu instruktur Sans Aaron Hammond berlelucon, S pada IoT itu artinya keamanan. Jadi tentang masalah perangkat IoT ini, kalau berbasis Java, kebanyakan klien saya yang memasang isolasi firewall yang lebih baik, dan mereka tanya apakah mereka memasang patches. Kalau ada bekerja di lingkungan CS atau kesehatan, seharusnya sudah ada terhubung ke LAN yang terpisah ya untuk melindungi sistem-sistem tersebut.
Kalau belum, Anda pisahkan sekarang. Saya juga ingin tambahkan mungkin sedikit di luar topik. Seringkali para penyerang ini mengirim teknik serangan ke dalam berbagai input meski tahu bahwa sistemnya mungkin tidak rentan, dan mereka menunggu downstream reader atau downstream parser yang vulnerable untuk membacanya. Dan ini penting karena hanya ENA tidak terkoneksi dengan berhadapan dengan internet, ini bukan berarti tak bisa dieksploitasi. Ada kasus di mana kode serangan dikirim ke halaman situs web publik dan kode di internal group kemudian menganalisisnya dan kode itu pun aktif di dalam lingkungan perusahaan. Ya, Wojen, pertanyaan soal versi yang vulnerable tadi, Log4j versi 1 dan versi 2, saya rasa ada 2,15 yang baru dirilis, sekarang ditambah ada versi 2.16. Ini untuk patch yang mana? Ya, versi 1 ini vulnerable tidak tahan terhadap vulnerable ini, tapi sebenarnya library-nya mengonfirmasi bahwa stringnya diperlakukan sebagai strings sehingga mencegah Java mengeksekusi seluruh objek di sana. Dan ini sebenarnya menghemat, menyelamatkan banyak aplikasi. Jadi saya sudah cek di akhir pekan dan ini mungkin bisa rentan, tapi mungkin penulis library-nya tidak pernah diperbarui, mereka masih menggunakan versi 1 yang lama dan mungkin sudah berakhir di tahun 2015. Namun kalau ada library yang sederhana mungkin tidak perlu diperbarui, itulah yang menyelamatkan mereka. Jadi hanya versi 2 yang rentan, ini termasuk versi 2 beta 9 hingga sampai 2,14 termasuk 2,14 adalah versi yang telah memperbaiki kerentanan itu. Jadi jika Anda menjalankan ya mungkin Anda sekarang rentan. Satu pertanyaan adalah tentang scanner. Seperti yang saya katakan tadi dalam bahwa pemindaian scanner jarak jauh agak sulit karena kalau faktanya Anda akan memasukkan input berbahaya ini ke dalam parameter yang pada akhirnya akan diproses oleh library login. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak bisa membuat, jadi tidak gampang untuk namun secara lokal ini banyak scanner yang sudah dirilis yang bisa memeriksa library. Jadi ini Anda harus lakukan, ini Anda lakukan untuk membuat semacam log pemindaian scanner lokal pada server Java. Lihat jar yang mengundang versi library yang rentan. Juga ada semacam dependency hell ya, yang artinya adalah bahwa Anda mungkin tidak akan melihat bahwa library hanya sebagai tanda lain, tapi juga bisa terkait dengan modul yang lain. Jadi ini apakah vulnerable library ini? Jadi juga Anda juga mengatakan bahwa string yang di log, misalnya string diterapkan pada URL seperti di sini sebagai parameter. Seringkali di encode ke URL. Betul, jika string ini tidak dikode sebelum di log, ya hanya melog string yang di encode ke ya itu fungsi ya. Benar sekali, saya pernah melihat saat di log sebagai URL terencode, ya ini tak berarti apapun bagi library log4j-nya. Ini aman. Ya, ini ada pertanyaan tentang HTTPS. Ini bukan satu-satunya cara untuk yang memicu kejadian ini. Apalagi yang sedang tadi Anda sebabkan tentang HTTPS, Minecraft. Iya, saya tidak Minecraft. Minecraft mungkin pakai HTTPS. Iya. Jadi ada komentar bahwa kerentanan ini dieksploitasi kita diekspor 6 bulan lalu. Saya rasa ada videonya di YouTube. Ini Log4j ini bukan yang pertama ya. Kalau Anda mungkin lihat bahwa ada critical patch Oracle di setiap kuartal, biasanya cukup banyak Log4j vulnerability yang tercakup dalam produk mereka. Ya betul. Jadi mungkin hanya menambahkan saja terkait dengan protokol, ini apapun apa protokol yang Anda gunakan, Anda mungkin mengetahui bahwa Ghidra yaitu reverse engineering tool yang populer, ya ini ada yang ini juga akhirnya akan diproses oleh library log4j. Jadi protokol ini tak berpengaruh, semua toko bisa selama si penyerang bisa mengirimkan input ke aplikasi saran yang rentan. Ada juga pertanyaan mengenai alat
pengelola kerentanan, saya tahu bahwa para vendor saat ini telah mulai menambahkan pemerintahan lokal. Jadi kalau Anda bisa gunakan pemerintahan lokal itu untuk melakukan pemindaian berautentikasi karena ini merupakan gambaran terbaik tentang apakah Anda rentan atau tidak. Mick, ada komentar tentang deteksi Anda tersebut deteksi jaringan, snort rules, surrogate rules, zig atau semacamnya. Sepertinya saya melihat ada surikata dari ancaman yang timbul. Ya, ya, surikata memiliki fungsi yang menarik. Apa yang bisa Anda lakukan yang saya rasa cukup menarik yang digunakan para pengguna zip adalah mereka gunakan pada semua membuat daftar IP yang berkomunikasi dengan mesin berdasarkan comlog. Setelah exploit ini mulai terakses, kemudian server ini berkomunikasi dengan host lain. Itu cara yang terbaik untuk mengatasi adalah penyerih menggunakan ini. Menurut saya beberapa akan sangat berbeda dalam ZIG DNS ini. Jika mereka menggunakan teknik DNS, ya comlog ini sejauh ini menjadi deteksi yang terbaik karena Anda punya sumber tujuan dan juga protokolnya. Karena ingat, protokol apapun dari ini bisa digunakan banyak pemindaian awal, scan awal menggunakan DNS, tapi tidak hanya dengan DNS. Saya juga pernah melihat ada yang pakai LDAP dan LDAP-S. Jadi mungkin Anda tidak bisa ya bergantung pada perjalanan spotnya ya. Ya saya rasa koneksi pada port itu masalah lain. Satu masalah yang saya lihat terjadi di banyak aplikasi web adalah Anda seringkali terhubung ke banyak API dan koneksi outbound. Dulu kalau koneksi outbound biasanya petanda bahaya, tapi sekarang semua server web server sekarang sudah melakukannya ya. Nah soal itu saya kurang setuju karena server tujuan dari callback Anda biasanya merupakan set yang cukup terbatas, seperti mitra kerja terbatas dan orang yang bekerja dengan Anda. Bukan mesinnya yang memboskan dan melakukan hal yang sama, tapi server yang diajak berkomunikasi bukan merupakan yang diajak berkomunikasi merupakan daftar yang berulang-ulang itu saja. Jadi pastinya memboskan. Jadi jika ada muncul host baru, saya tidak akan sampai memanggil pemadam kebakaran atau jadi waspada. Tapi saya mulai menyelidikinya. Ya saya rasa itu benar ya. Biasanya alamat IP jarang berubah. Saya juga pernah mencoba membuat allow listing untuk mendukung beberapa aplikasi ini. Dan juga static allow listing ini kurang berguna. Karena ini semua orang membuat host di cloud. Yang saya rasa tentunya kita tahu alamat IP-nya. Ya, jadi kalau ada skripsi yang menarik yang mungkin bisa menarik seluruh koneksi outbound ke alamat IP yang tidak dikembalikan dalam respon DNS. Jika seorang membuat koneksi ke sebuah host yang melalui alamat IP, maka dia akan menemukan hal lain dan bukan hanya masalah ini, tapi juga akan membantu. Jadi permintaan DNS ini mungkin jarang kita temui. Jadi ide ini bukan berasal dari kami. Ada lagi ada yang bisa menjawab tentang produk Cisco, tentang kerentanan pada Cisco. Saya Cisco sudah memeriksa apakah mereka rentan. Saya rasa ada sudah beberapa yang sudah mengonfirmasi bahwa beberapa produk kita memang rentan. Tadi mereka mungkin sudah ditangani. Mungkin ada juga beberapa komentar beberapa orang yang saya lihat ada di layar tentang vCenter yang juga rentan terhadap ini. Ini seperti bagian yang sangat penting dari firmware. Jadi pastikan Anda sudah terisolasi dengan baik seperti yang seharusnya. Jika belum, VMware sudah menerbitkan solusi sementara. Di sini Anda bisa terapkan agar tidak tereksploitasi. Ini sebenarnya memang mudah dieksploitasi, jadi akan memberi Anda akses ke root, ke vCenter, yang berarti Anda memiliki kunci untuk mengakses semuanya. Jadi saya sudah melihat eksploitasi seperti itu. Jadi saya mungkin Anda tahu bahwa apakah kita benar harus mengekspos vCenter atau admin console dari vCenter? Ya, Anda harus terhubung ke koneksi admin vCenter. Jadi sistemnya perlu pre-autentikasi, jadi perlu akun. Jadi kalau begitu tidak perlu khawatir ya, karena sudah banyak kerentanan pada vCenter. Mungkin itu sudah diatasi.
Jadi kalau, konsol admin vCenter Anda diketahui orang lain, wah tamat Anda. Jadi lihat apa lagi yang ada di sini, script untuk mengecek kerentanan sistem, kita sudah membicarakan tentang, eee eee, vulnerable scanner, tentu saja ini, terlambat, tentu saja menambahkannya saat sudah terjadi. Lalu memperbarui sistem operasi mungkin tidak akan cukup karena library itu ada di semua produk. Jadi mungkin, saya pastikan lagi beberapa paket Linux dan lainnya memiliki library yang sudah diperbarui. Mungkin bisa memperbaiki beberapa masalah tapi tidak semuanya. Ada lagi komentar lainnya di sini? Ya, ada pertanyaan tentang solusi XDR. Ini mungkin bisa digunakan untuk mendeteksi hal-hal mencurigakan seperti Apache Tomcat server mengeksekusi command Excel atau serupa itu. Intinya, solusi seperti ini bisa menggunakan untuk mendeteksi, saya tidak tahu, sampai batas tertentu, tapi tidak tahu bisa ini bisa membantu ya. Saya akan senang bahwa, logout adalah solusi untuk semuanya ya, ya tapi ya biasanya selalu, jadi masalah, jawaban untuk semua masalah seperti ini ya. Baiklah. Saya rasa kita sudah ada di akhir, acara dan, Anda bisa menonton ini dan ini akan direkam dan akan ada di YouTube. Lihat Twitter dan scroll ke bawah, URL-nya ada di bawah. Mick, Boyan, ada tanggapan terakhir. Terima kasih semuanya telah bergabung. Saya tahu bahwa akhir pekannya sudah berat bagi Anda dan sebagian besar orang ada di sini, tapi ini bukan kiamat, ini kerentanan yang sangat luar biasa. Kalau Anda bisa mengikuti apa yang sudah dijelaskan Mick tadi, saya rasa kita bisa mengendalikannya yang akan memberi kita banyak waktu untuk mengerjakan ini lebih aman lagi. Ya, satu nasihat yang ingin saya berikan adalah kita harus kita sudah cukup tahu tentang hal ini dan ini mungkin buruk ya. Jadi kita harus mulai menyesuaikan kecepatan kita. Ini adalah maraton ya, bukan sprint. Apa yang harus Anda lakukan? Lakukan tindakan yang diperlukan untuk perangkat yang terkoneksi ke internet. Ini akan mungkin pekerjaannya akan menghabiskan waktu Anda setahun ke depan. Jadi bekerja dengan giat cepat, lakukan dengan tekun, ini akan jadi cukup masalah yang cukup lama dan ya saya bukannya menakut-nakuti tapi setiap kali saya lihat instance fungsi library ini dieksploitasi, perhatian akan diberikan kepada library, akan ada eksploitasi yang baru yang lainnya. Jadi kadang-kadang lebih membahayakan. Jadi mungkin adalah semacam alarm palsu ya, mungkin saja. Iya, ini sama seperti OpenSSL Heartbleed ya, keduanya mirip. Jadi apa yang dikatakan Mick, perhatikan, akan ada mungkin yang serupa yang akan muncul kalau Anda misalnya ada hal seperti terkait dengan Log4j, Anda harus patch lagi berapa bulan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas komentarnya. Ini rekamannya akan nanti tersedia. Mick dan Boyan, terima kasih telah menyampaikannya dalam waktu singkat. Terima kasih semuanya.